Kalau ini Arman Maulana. Sanguinis apa? Betul. Orang tipe atas tubuh energik banget. Dia nyanyi bisa naik-naik tangga dari ujung sampai ujung. Ya. Kalau ini Sanguinis. Kencing aja spontan. Kalau lagi manggung udah spontan dong. Makanya hampir opera Van Java yang zaman dulu tuh orang isinya Sanguinis semua. Makanya gak ada skenario, cuma dikasih bisikin dia langsung jadi. Tapi stand up comedy semuanya rata-rata 90% melankolis, flekmatis. Kenapa? Harus terstruktur, harus tertulis. Makanya kalau nonton stand up comedy, anak saya yang melankolis ketawanya lebih kenceng karena dia paham. Tapi nonton opera Van Java yang Sanguinis yang ketawa kenceng. Mr. Bean, orang melankolis, ketawanya kenceng udah. Karena tahu lucu. Saya cuma nanya, lucunya di mana sih? Lucu lagi bu. Kalau ini, nah lihat suaminya, watak terbalik dari Mbak Nunung. Mbak Nunung Sanguinis, suaminya melankolis. Ya melankolis koleris bisa. Walaupun seniman, tetap rambut panjang tapi selalu rapi, wangi, detail. Yang rapiin barang-barangnya Mbak Nunung suaminya, karena dia melankolis. Gak apa-apa bu. Kalau suami yang melankolis itu seneng banget rapiin barang-barang istrinya, gak apa-apa. Yang apa-apa ibu mertuanya. Ibu mertua laki-laki yang melankolis suka kesel sama istrinya, kenapa? Yang rapiin suamiku. Tapi si suami gak apa-apa, memang kesenangannya. Tapi untuk di Indonesia belum bisa. Untuk di Indonesia yang diminta kita yang rapiin barang suami walaupun berantakan. Saya punya teman, istrinya Sanguinis banget, suaminya melankolis. Kalau suami istrinya pergi ke luar negeri, suaminya yang rapiin koper. Suatu ketika istrinya pergi ke Amerika sendiri, telepon dari Amerika ke suaminya di Indonesia, Pak, berat tahu di mana berat. Kata suaminya, udah dijadiin satu sama hari Senin. Yang hari Senin tuh kamu buka bajunya udah ada bra sama CD di situ sudah. Yang hari Selasa juga, namanya istrinya Sanguinis. Nyari kayak pelan-pelan, nggak dapat satu jempur, hancur semua tuh koper. Kalau ada suaminya ngikut pasti dia ngerapin lagi kan. Tapi kalau dia nggak ikut suaminya, tutup aja kopernya, susah. Kunci beres. Tapi yang sering apa-apa kalau yang laki-laki melankolis adalah ibunya atau kakaknya. Karena menganggap kenapa ini suami kamu inget-inget, dia suruh ngerapiin, dia suruh bersihin rumah. Sebetulnya nggak apa-apa bu. Ibu siap? Siapa yang anak laki-lakinya melankolis? Coba siap-siap mantu ibu Sanguinisnya. Next. Kalau ini kok banget. Dia 80% kolerisnya, melankolisnya 20%. Dia mau ngatur dan rapi. Ya. Makanya walaupun dikasih nasihat, udahlah Mas Dani jadi pemusik aja, ngapain masuk politik, nggak suka. Emang orang koleris seneng organisasi. Orang seneng organisasi, ikutan ya. Punten, ini pembelajaran saja ya. Karena dia artis, tanpa saya harus minta izin diomongin boleh. Ya, oke, next. Kalau ini mantan istrinya Mas Dani dulu. Sanguinis, tapi ada kolerisnya. Dia tertarik sama Mas Dani tertarik karena Mas Dani ada melankolisnya, tertarik terhadap silangannya. Bisa paham bu? Tapi ada sifat yang dua-duanya sama-sama di koleris. Itu kalau lagi jatuh kelemahan, sama-sama ingin merebut, sama-sama ingin mengatur, berantemnya karena itu. Apalagi kalau Mas Dani sebetulnya kolerisnya lebih tinggi. Ya, next. Kalau ini
Ayo. Iya betul, ada flegmatisnya. Campurannya apa? Dia cepet ngetok juga ini. Artis sanguinis. Sanguinis. Salahnya mereka apa, Bu? Kenapa tinggal di rumah mayat? Gak tahu, suaminya koleris 80%. Lihat perempuan flegmatis nyala kepalanya, berdesir. Ini jodoh gue nih, ini jodoh gue nih, ini jodoh gue. Cocok juga dengan melankolisnya Mas Dani yang 20% ini karena ada sanguinisnya. Maka dia langsung mengadakan perbandingan, comparing dengan perempuan yang dia sudah nikahi pertama. Dikali. Terus lagunya teman tapi mesra sih ya. Bisa paham, Bu? Kenapa terjadi seperti itu gitu? Walaupun sama sanguinisnya kan, sama nggak dengan istri yang pertama? Sama. Cuman di sisi lain ini sifat flegmatisnya itu yang bikin menarik Dani Ahmad karena dia koleris. Dia mencari sifat silangnya gitu. Ya. Next. Nah, kan? Next lagi. Kalau ini? Kalau aku yes. Ya. Improvisasi profesional. Wah, katanya. Apa kira-kira? Kolerisnya ada, melankolisnya ada. Mana lebih dominan kira-kira? Melankolisnya. Dia kebalikannya Ahmad Dhani. Ini 70% 80% melankolis, 20-30%-nya kok koleris. Makanya sedang bikin lagu juga kan? Karena ada melonya gitu. Tapi tidak pernah menjadi sebuah pimpinan orkestra atau pimpinan band. Karena kolerisnya cuma 20%. Dani Ahmad karena koleris pasti dia bikin sebuah band dan dia pimpinannya. Karena orang koleris selalu bawah sadarnya menjadi pemimpin. Ya. Next. Istrinya dulu. Cocok gak kira-kira? Ini tipenya apa nih? Populer. Sanguinis. Cocok gak sama melankolis? Cocok. Cocok banget. Kemudian ini kombinasi 20-30%-nya flegmatis. Orang yang damai. Cocok banget sama Mas Anang yang koleris. Cocok sekali. Betul-betul cocok. Makanya mereka agak lama berumah tangga. Hanya ada di titik ekstrim. Mungkin tidak belajar, mungkin juga jarang taklim, jarang seminar. Ya kan? Kita biar kata sama suami kontradiktif tapi rajin taklim, baca hadis, ngaji, tetap kita pertahankan demi surga kami. Iya kan? Walaupun empatnya ya Allah. Tapi karena takut sama Allah kan gitu ya. Itu keuntungan kita taklim. Ini cocok banget. Cuman kan kita udah belajar orang sanguinis tidak suka dikritik. Sementara suaminya yang melankolis seneng banget kritik. Walaupun tujuannya untuk dia lagi tetap cantik. Cuman patah arang. Makanya suatu ketika ketemu seseorang yang memenuhi kebutuhannya, ini udah penyimpangan. Padahal cocok banget. Next. Ini juga melankolis. Melankolis juga sama Mas Anang, cuma kolerisnya lebih banyak. Cuma mungkin lebih dewasa, senang memuji juga, udah kelepak-kelepak. Tapi sama, hampir mirip. Ya, hampir mirip. Kalau ini, sengit banget. Orang sanguinis itu kalau dandan atau punya perhiasan selalu yang mau besar-besar. Kalau orang melankolis selalu kecil-kecil. Orang melankolis itu sebenarnya berlian, mutiara, kecil-kecil. Kalau orang sanguinis kalau bisa gede-gede kelihatan. Walaupun itu dari batok kelapa nggak apa-apa. Bukan diamond nggak apa-apa. Cuman dia udah sanguinis, manajernya semua melankolis. Oh rapi banget, ya. Iya.
Kalau ini, next, Ashanti. Iya, flegmatis. Kombinasinya melankoli. Cocok sama Mas Anang. Cocok di kolerik sama flegmatisnya. Melo sama melonya jadi sahabat. Jadi kalau nanti pasangan kita ada yang kontra, itu soulmate-nya kita. Tapi pasangan yang sebelah sisinya sama, itu jadi sahabat kita. Karena hampir sama. Gitu. Ini juga begitu sebetulnya. Cuman Mas Anang tetap laki-laki Indonesia. Dia akan lebih cari istri yang flegmatis. Biar gimana pun seorang suami Indonesia istrinya lebih populer, nggak terlalu suka di bawah sadarnya. Indonesia punya norma kayak gitu. Kalau di luar negeri nggak masalah. Istrinya penyanyi ngetop, suaminya melankolis yang seneng rapi, dia rapi-rapi rumah, dia nyetrika, ngurus anak, nggak masalah. Sudah di luar negeri, kita belum bisa begitu. Maka waktu menemukan watak seperti ini, Mas Anang tertarik. Dan satu profesi ya. Next. Nah inilah pencarian Mas Anang. Kalau dia belajar watak terlebih dahulu, mungkin nggak usah nyari-nyari tiga-tiga begini nih, ya. Pasti Krisdayanti dipertahankan, tetapi dengan cara tidak ekstrim. Puji aja. Dulu kan, waduh, tertarik sama Anang walaupun Anang masih rambutnya panjang. Ya Allah, bentukannya kayak gimana? Saya sering lihat Anang karena dia di potlot dan kami sama slang satu grup ya. Jadi lihat Anang rambut panjang, nyanyinya gitu. Biarkanlah ku begini, aku layak Krisdayanti cantik banget, tertarik banget. Sampai Bunda Ipet nanya, bener loh mau sama dia? Gitu. Tapi ketertarikan. Makanya rumah tangganya adem ayem gitu. Sampai di titik terlalu ekstrim, sudah habis. Ya, bisa paham ya Bu ya? Iya, wah hebat ya. Baru sebentar udah bisa deteksi. Alhamdulillah. Ya. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Ya, coba ulang sedikit. Orang flegmatis atau yang pilih penonton, hasratnya apa tadi? Hasratnya flegmatis? Damai. Yang diingat itu, hafalin itu, damai. Sehingga perilakunya, cara bicaranya selalu mau damai. Cara kepemimpinannya selalu mau damai. Kalau punya pimpinan flegmatis kayak bapak kita Jokowi, dia damai banget. Kalau rapat orang flegmatis, pimpinan flegmatis kalau rapat, semua orang ditanya, baru ambil keputusan. Nah kalau rapatnya 50 orang, hamba. Nah sekarang, yang pilih penulis skenario, kita sebut watak melankolis atau watak Utsman bin Affan. Hasratnya apa? Melankolis tadi hasratnya sempurna. Apapun caranya, sikapnya, perilakunya, cara memimpinnya selalu sempurna. Tipe pimpinan kayak gini tuh Bu, surat aja nggak boleh salah bikinnya. Kanan kiri nggak boleh salah, harus sesuai. Ya, nah itu tipe melankolis itu. Ya, baik. Watak koleris atau kita sebut watak sutradara atau Umar bin Khattab. Apa hasratnya? Mengatur. Watak artis atau watak Ali bin Abu Thalib atau disebut sanguinis. Apa hasratnya? Gembira. Makanya kalau orang melankolis ketemu orang sanguinis, cerita nggak ada habisnya tuh. Karena mereka soulmate. Tapi suka lucu. Misalnya lagi banjir, yang melankolis ceritanya dengan penuh kesedihan. Rumah aku banjir. Seberapa? Semata kaki. Tapi udah sedih banget, kenapa? Dia mikir gimana bersihnya. Datang temennya sanguinis, rumah gue juga banjir. Mukanya gembira. Seberapa? Segini. Tapi dia ceritanya gembira. Segini tuh gembira loh. Dia cerita gembira. Karena dia pikir seluruh kelurahan banjir, kenapa nggak sedih. Padahal yang melankolis banjir semata kaki udah sedih banget ceritanya. Makanya kalau di TV, studio TV itu kalau kita nonton TV lagi zaman banjir,
saya langsung bisa tahu mana yang koleris, mana yang sanguinis, mana yang melankolis, mana yang flegmatis. Kalau dia bawa bantal sama ember sedih mukanya, wah ini melankolis. Tapi kalau dia gembira, ada kamera dia gini, itu sanguinis tuh. Yang diwawancara lurahnya dia, itu sanguinis. Ya, begitu kita paham. Tapi kalau ada yang nyuruh, kamu kesini, wah itu koleris. Karena orang koleris, orang yang bisa mengambil keputusan di kala kacau balau keadaan. Itu orang koleris. Orang koleris cepat mengambil keputusan, walaupun salah. Yang penting ambil keputusan dulu. Seandainya pun, maaf, ini terbakar, mau sih bilang misalnya, orang koleris lah yang ambil keputusan, kita lewat sana, yang lain ngikut, salah, ngikut juga. Apalagi orang pragmatis, suruh ambil keputusan daripada lama, aku ikut aja dah. Yang melankolis asli lama, sini. Yang sanguinis paling teriak-teriak, antara gembira sama sedih, mukanya gitu, tapi mukanya gembira. Maka orang koleris yang harus ambil keputusan, sini, salah. Makanya dalam keadaan darurat, anak kita yang koleris nanti yang ambil kepemimpinan. Sama kayak anak saya tuh ada 5. Tapi kalau ada masalah di rumah, nomor 2 itu yang koleris yang ambil keputusan. Aku yang maju. Kemarin cerita lucu. Kakaknya dia bilang gini, Prio, yang nomor 2 kan Prio, yang koleris. Kakaknya cerita, aku selama jadi koas kedokteran di Solo, aku sering lihat makhluk halus. Aku males banget bangun kalau ada makhluk halus. Kata adiknya yang koleris, kalau aku kayak gitu, aku tonjok dia. Ya, makhluk halus udah tonjok. Kakaknya, makhluk halus ditonjok, gimana caranya? Kamu tonjok juga lewat. Saya yang dengar tuh ketawa, kenapa? Saya tahu mereka bicara berdasarkan wataknya. Jadi nggak ada yang salah. Ketawa lucu. Pas saya ketawa setengah mati, adiknya yang melankolis yang nomor 3 dia nanya, ibu kenapa ketawa? Lucu banget kakak kamu nah. Terus dia bilang, kayak gitu kok lucu. Kalau banyak anak enak pun semua watak ada. Makanya laboratorium saya banyak bu. Anak saya yang melankolis begini bu. Sudahlah melankolis laki-laki bu. Handphone aku ketinggalan di taksi. Cepet cari. Udah 2 bulan yang lalu. Kamu kenapa baru bilang sama ibu sekarang? Ya aku timbang-timbang dulu. Ibu marah kayak kalau aku bilangnya 2 bulan yang lalu. Bisa paham ya bu? Itu watak dan saya nggak bisa makan, nggak bisa ketawa. Ya Allah. Gitu. Bahkan